Yeremia berkata, ya, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi Yeremia menyampaikan suara Allah. Mudah kalau kita ingin hidup bersama Tuhan, bersama Kristus, bersama Roh Kudus. Dengarkanlah suaraku. Ini dengar pukul lonceng atau dengar kawannya. Ayo kita ikut kegiatan di gereja atau kita ikut bimbingan rohani, ya kan, untuk merubah diri. Kita belum layak, Pak. Saya belum bisa karena saya ini terlalu itu. Ya alasan-alasan yang kita benarkan, kita cari. Ya. Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Allah. Itu salah satu semangat yang membuat saya datang di tempat ini. Sampai kapanpun kita tuh nggak layak di hadapan Tuhan. Biarpun kita suci, sesuci apapun, yang menentukan kita kudus dan suci itu Tuhan Allah. Jadi sampai mati pun kita tidak akan layak di hadapan Tuhan Allah. Karena yang melayakkan kita adalah Kristus Yesus. Nah itu. Kalau kita hanya bermalas-malasan, tidak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan justru malah bukan firman Tuhan. Yang didengarkan adalah firman kawan-kawannya, firman orang-orang yang dekat dengannya. Ya kita terperosok, terjatuh di tempat ini kan karena apa tadi? Mohon maaf, ngumpul di tempat yang salah, situasi yang salah, mendengarkan orang yang salah, tidak mau mendengarkan orang yang baik dan benar, mendengarkan kawan-kawan yang, ya itu tadi, hidupnya dipenuhi oleh keinginan iri hati, balas dendam, hawa nafsu. Oh ya enggak apa-apa, bah, ya kan? Anak zaman sekarang itu, ya kan, perawannya mesti kita ambil, karena dulu pun perjaka kita diambil. Kan itu kan kita ngumpul-ngumpul di warkop. Lama-lama minum segalas, 2 galas. Ya kan, lama-lama ya. Pulang ke rumah, anak kandung disikat, ponaan disikat, ya, adik ipar disikat. Lalu ada kebanggaan. Saya ingat ada satu, bukan sharing ya, ini oknum kepala desa mengawini adik-beradik 3 orang. Wah, dengan bangga, gila, di suatu kabupaten. Lalu saya ingat dulu, ya, kawan saya penyuluh menasehati seorang, bangga ada tetesan darah perawan di jok mobilnya. Kok yang dibanggakan kejahatan, hawa nafsu? Coba dia punya anak perempuan begitu kan, atau dia punya adik perempuan begitu, atau dia mamanya begitu kan. Nah, cobalah berpikir sebagai korban dan keluarga korban. Kita disadarkan oleh Yeremia untuk mendengarkan suara Tuhan, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, supaya kamu berbahagia. Berbahagia. Bapak-bapak, saudara-saudara, mau datang di sini kan kita mau berbahagia. Orang yang tidak mau datang ke rumah Tuhan berarti tidak mau berbahagia. Silakan kalau tidak percaya. Mengapa kita datang ke rumah Tuhan lalu risau, kacau, balau? Karena dosa kita mungkin terlalu banyak. Atau kita sendiri yang sudah menutup telinga kita untuk suara Tuhan, firman Tuhan, hati kita. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terus disiksa oleh kejahatan kita, dosa-dosa kita. Padahal kejahatan dan dosa kita harus kita akui di depan Allah. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semua orang pasti berdosa. Sekecil apapun dosa itu harus diakui. Dan ini merupakan pernyataan Yeremia. Kalau mau berbahagia, ikut Allah. Di luar Allah tidak bisa berbahagia. Ikut Yesus, di luar Yesus tidak bisa berbahagia. Dibimbing Roh Kudus, kalau tidak dibimbing Roh Kudus tidak bahagia.
Kebahagiaan itu adalah sesuatu anugerah. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Lewat sini punggungnya saja lewat. Ah, gereja. Ngapain? Aku dulu paling rajin ke gereja katanya. Siang hari berdoa. Benar sikit siang hari berdoa. Ya kan? Ada kesombongan siang hari berdoa. Masih gak masuk di tempat ini? Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tuhan Allah tak mau bantu saya katanya. Waktu orang tua sakit, ya kan? Tidak ada bantuan datang. Akhirnya kulihat motor orang, ku embat. Duitnya ku belikan obat. Betul sikit, belikan obat. Awalnya mungkin niatnya, ya kan? Jadi begini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya tuh niat yang baik menghasilkan hasil yang baik. Tidak mungkin pohon yang jahat menghasilkan buah yang baik. Nah itu, niat yang jahat bagaimana buahnya baik? Akhirnya uang didapat, singgah. Dipanggil kawan, ada uang? Ada. Uangnya itu tidak mungkin bisa dipergunakan untuk beli obat mamanya. Ya kan? Lalu mabuk-mabukan di situ, selesai, ditangkap polisi. Ya mamanya sekarat, meninggal dunia. Mungkin bisa jadi. Nah ini sesuatu kesaksian yang nyata ya. Seorang ibu itu, jadi kalau waktu kecil anaknya itu berkelahi dengan orang, ya itu tidak pernah dia ingatkan. Jadi ketika dia berkelahi dengan orang, mukul anak orang benjol, gigi anak orang patah, bangga ya. Wajar, anak saya kan membela diri, ya kan? Sampai akhirnya waktu udah mulai anak-anak, tangan anak orang patah. Wajar, anak saya kan tidak sengaja, dibela terus ya. Sampailah usia SMP, ketika dia mencuri, ya kan? Dia kan tidak sengaja mengambil, dibela terus. Sampai akhirnya dia menjadi seorang penjahat yang luar biasa. Dia mengumpulkan kawan-kawannya menjadi geng kriminal terkenal di Eropa, ya. Dan lalu dia melakukan kejahatan yang sangat sungguh luar biasa. Dia merampok bank dan membunuh orang. Ya. Lalu ditangkaplah dia. Justru dia bersyukur ditangkap. Dia mengatakan kepada polisi, terima kasih Pak Polisi sudah menangkap saya. Karena saya tidak bisa mengendalikan kejahatan yang ada dalam diri saya. Setiap kali ketika ada orang menggunakan perhiasan atau orang pergi ke bank, naluri untuk mencuri dan merampok itu muncul. Saya tidak bisa melihat orang menggunakan perhiasan. Pasti akan saya rampok dan sebagainya. Ketika dia curhat ke mamanya bilang, ah biasa aja. Tidak apa-apa kamu ambil. Toh orang itu kaya dari hasil korupsi, dia nipu-nipu orang lain. Jadi mamanya bela terus gitu. Jadi ketika polisi, dan akhirnya waktu diponis di pengadilan, ya kan, dia dihukum mati. Dihukum mati. Bahkan dia katakan segera saja dieksekusi. Ya kan? Mengapa? Karena dia sudah tidak mampu menanggung dosa-dosanya. Tapi mamanya itu tetap bela gitu Pak. Mamanya sampai pergi ke pejabat-pejabat, ya, baik dari satuan kepolisian, tolonglah Pak Polisi, dia itu kan tidak salah, dia itu hanya melakukan tindakan yang tidak dia mengerti. Sampai ngomong begitu terus. Naiklah ke jaksa, dia ini anak baik sebenarnya, ya kan, dia melakukan itu karena memang dipengaruhi kawan-kawannya. Dia yang mempengaruhi kawan-kawannya. Ya kan? Sampai merencanakan perampokan dan pembunuhan. Kawan-kawannya malah ikut-ikutan dia gitu. Sampailah ke hakim, tolonglah, menangis-nangis. Sampailah dia harus pergi ke penguasa, memohon pengampunan supaya tak dihukum mati. Dan si anak tidak mau melihat muka mamanya. Tetapi karena eksekusi besoknya, mamanya datang.
ya kan? Memang ada pertolongan dari penguasa, bisa dihukum seumur hidup. Yang penting dia mau ya, buat pernyataan. Karena mengapa? Karena dia masih umurnya itu di bawah umur. Waktu dia dihukum mati itu umurnya 17 tahun, kan 18 tahun kan, dewasa. Jadi pengampunannya dia karena masih di bawah umur. Di bawah umur udah jadi geng. Lalu apa yang terjadi? Dia ketemu dengan ibu. Lalu dia bilang dengan sipir penjara, "Usir setan iblis ini dari muka saya, Pak Sipir." Bayangkan. Inilah iblis yang membuat saya menjadi jahat. Waktu kecil saya melakukan ini, dia bela. Waktu saya patahkan tangan kawan saya, dia bela. Waktu saya curi rumah tetangga saya, dia bela. Dibela terus, sampailah sekarang. Saya sudah saya bersyukur bisa ditangkap polisi, dijatuhi hukuman mati, dan saya mohon segera dieksekusi, karena saya tidak mampu lagi menanggung dosa-dosa. Ini gara-gara setan iblis ini. Itu mamanya langsung jatuh tersungkur pingsan. Dan dari hal itu kita mau tahu bahwa ketika kita tidak diingatkan oleh orang lain berbuat jahat, berarti dia sudah menjadi setan bagi kita. Oh, enggak apa-apa kok perkosa aja dia memang anak yang sombong. Itulah setan. Nah, yang jadi setannya ini, iblis inilah. Ini mama kandungnya sendiri dibilang setan dan iblis. Karena tadi membela dia terus gitu. Sama seperti kita. Botak apa kok santetnya dia tuh. Memang dia sombong, kaya pun dari ini. Ujung-ujungnya kita yang akhirnya. Nah ini, jadi Yeremia mengingatkan itu kepada kita. Itu tadi, kedegilan. Tak apa bah kau kawin lagi, bini kau pun selingkuh bang. Lah, selingkuh balas selingkuh. Ya. Maka Yesus katakan, jika matamu menyesatkan kamu, cungkillah. Jika tanganmu menyesatkan kamu, potonglah. Jika kakimu yang menyesatkan kamu, penggallah. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan satu, berkaki satu, masuk ke dalam kerajaan surga, daripada dicampakkan dalam keadaan utuh ke neraka. Nah, itu. Sampai ada hubungan atau hukuman itu ya, potong tangan ya. Tapi orang pun tidak jerak gitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk menginsafkan orang, menyadarkan orang itu memang sulit. Kalau kita sendiri tidak insaf dan tidak sadar. Kita suruh orang berdoa, kita tak berdoa. Kita suruh orang ke gereja, kita tak ke gereja. Kita suruh orang baca firman Tuhan, kita tak baca firman Tuhan. Kita suruh ya kan tidak selingkuh, kita selingkuh. Ya susah. Jadi penyakit-penyakit kedosaan itu hanya bisa disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah Bapa di surga. Dengan rahmat, pertobatan, dan pengampunan dosa. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Bayangkan, kurang sabar apa Tuhan Allah mengutus nabi-nabi untuk bangsa yang tegar tengku ini? Dikasih berkat malah mau jadi kutukan, kesialan bagi orang. Rajanya sudah Tuhan Allah, minta raja manusia. Aneh. Sampai Nabi Samuel bilang, katakan, kau mau raja itu raja manusia, sama seperti bangsa-bangsa lain? Lucu gitu Pak. Oh iya, kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Padahal bangsa-bangsa lain itu mohon berkat dari bangsa Israel ini. Tapi mereka lalu mau jadi sama. Sama seperti orang Kristen lalu mau jadi sama dengan orang lain. Mana dulu orang begini, kita begini, ya kan? Bukan dia tuh mengampuni. Jika orang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jika orang meminta kamu berjalan satu hasta, kamu berjalan dua hasta. Jika orang meminta jubahmu, kamu kasihlah jubahmu itu kan. Enggak, itu pengampunan. Dia malah lucu dibalikkannya untuk kejahatan. Jika orang mencuri kerbau, kita mencuri sapi dan kerbaunya, begitu. Nah ini kejahatannya ya kan bertubi-tubi.
Dan ini akan disingkapkan oleh Allah kejahatan kita kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau sadar, tidak mau insaf, ya. Dan ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu. Memang bersyukur kita bisa ditangkap polisi. Bersyukur kita bisa ya dihadapkan di pengadilan. Coba bayangkan kalau kita tak diberi kesempatan. Ketika kita buat jahat langsung ditabrak mobil, kontainer, dilindas, selesai. Tak sempat bertobat. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadir di tempat ini untuk pertobatan yang sungguh. Bukan lalu belajar kejahatan lagi. Dulunya maling ayam jadi maling. Maling lebih tinggi. Kan ada satu orang tuh dari Mandor kalau tidak salah. Tidak salah pernah masuk ke sini kan, yang dipukul di Kota Baru. Kalau tidak salah, agamanya Kristen, betul ya? Atau dia penghuni lapas? Tidak mungkin, dia pasti titipan sini dulu kan. Dia dulu mencuri di Mandor, habis itu mencuri di Kota Baru. Mungkin karena tak ada lagi pekerjaan, dia jadi mencuri, padahal dipukuli orang, tahan loh dia. Kalau orang lain mati gitu, ditembak polisi kakinya ya. Anda tahu udah masuk sini kali? Belum? Atau di tahanan lain ya? Nah, ya. KTP-nya Kristen. Wow. Jadi bukan kita masuk di tempat ini hanya untuk menjalani hukuman, tapi pertobatan. Pertobatan. Malah lebih terpuruk pula di sini. Oh, kacau balau lah ini. Ya, maka disebut rumah tahanan, lembaga, ya kan? Pembinaan. Ya, permasyarakatan. Nggak dibilang penjara sini, ya kan? Kalau penjara itu zaman Londo dulu, dikurung gitu di situ. Udah itu mandi disiram. Saya ingat penjara di Malaysia, kata kawan saya itu sakit, mandi ya disiram pakai air semprot pemadam kebakaran. Gara-gara bertato mirip penjahat dia kan, ditangkap seminggu. Nggak ada lagi polisi yang minta maaf di sana. Oh salah tangkap orang, udah encik balik ya ini. Nggak ada minta maaf, salah tangkap. Ya pakai kolor, mandi, disiram pakai aro tuh. Ah di dalam penjara mana ada dikeluarkan? Itu udah zaman dulu. Kalau di tempat ini kan mungkin yang berkelahi saja masuk sel isolasi. Ya di mana-mana penjara di mana-mana ya begitu. Kalau berkelahi dikasih sel isolasi. Mengapa? Udahlah dia tuh buat rusuh. Ya. Dan itu harus dipahamkan kepada kita bahwa kita hadir di sini bukan tujuan Allah untuk membuat kita semakin terhukum, justru tujuan maksud Allah adalah kita bertobat. Kalau enggak, kita akan dikuasai iblis, dikuasai dunia ini. Dan memang ya berat. Ketika kita sudah jatuh, terpuruk di lumpur, mau keluar dari lumpur itu susah, diisap-isap terus. Ya mohon maaf misalnya, kalau dia pecandu narkoba, itu berat. 30 tahun detoksifikasinya, baru clear. Tapi pikirannya masih mikir itu. Apalagi, ya kan kalau dapat lagi barangnya, nambah, jadi nambah. Barang itu sekali makan, dia akan minta terus. Tingkat hasratnya lebih tinggi daripada seksualitas. Jadi jangan pernah mencoba. Ya kan? Don't try this in here. Gitu. Ya kan? Jangan coba ini di sini. Gitu. Awalnya hanya sekedar ya salah tanda tangan di tempat ini, gara-gara salah gaul, ujung-ujung malah makai. Oh makin kacau. Kita ingat dulu kan, udah mau keluar gara-gara HP dipakai, kena nih, ya kan? Nah ini berbahaya. Barang itu sama seperti barang yang merayu, itulah teknologi dunia. Dunia kan, bukan iblis itu kan, manusia yang buat. Siapa yang buatnya? Pengetahuan manusia untuk pengobatan. Kan pengobatan dia sebenarnya, obat bius. Tapi menjadi dikonsumsi bebas, akibatnya menjadi ya barang dagangan yang mahal. Dan itu salah satu kejahatan yang berat. Dari 5 kejahatan, maksudnya itu ya
terorisme, narkotika, kemudian perdagangan orang, kejahatan seksual, satu lagi saya lupa apa. Ya kan? Korupsi, ya kan? Nah, jadi mohon maaf, kalau penjara dimanapun, kalau yang kejahatan seksual itu dikasih kasta terendah ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan di sini jangan lah, karena di sini kita untuk bertobat. Jadi untuk sampai di tempat ini saya harus nonton dulu seluruh penjara di dunia. Yang paling kasihan tuh penjara tuh misalnya di Afrika, ya, masak pakai kayu bakar, ya kan, cari kayu bakar dulu untuk masak kawan-kawan itu. Yang lebih kacau lagi kalau di Afrika, air yang digenang itulah untuk dia minum. Makanya di sana, ya. Atau penjara di Ukraina, sipirnya udah gajinya paling rendah, penjahatnya kalau lari tembak ya. Jadi penjahatnya saking takutnya nggak mau lari dah, biar dibuka pintunya. Karena kalau nanti sipirnya kira-kira 100 meter dia berkejar, tembak kepalanya, selesai udah. Karena dia nggak mampu ngasih makan. Ya. Di Ukraina tuh, karena udah negaranya kan sebenarnya miskin Ukraina itu. Gaji sipirnya aja udah susah. Emang ada penjara yang paling mewah, Norwegia. Norwegia tuh ya, malam di penjara, pagi kerja. Tapi namanya kriminal ya tetap kriminal di sana. Sulit mendapat pengakuan oleh masyarakat. Nah itu, sekali terpuruk itu, jangan sampai kita terpuruk berkali-kali. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pernyataan keras ini pada masa pertobatan ini ya, tujuannya menyadarkan kawan-kawan kita bahwa kita dihadirkan di tempat ini bukan malah menambah kejahatan kita. Datang di tempat ini kemana? Berjudi, cari rezeki Pak. Berjudi, cari rezeki. Kalau enggak begitu Pak, susah Pak katanya. Ya, uang memang untuk membeli. Uang bukan segala-galanya. Segala-galanya pakai uang. Tetapi kalau kita lalu dihadirkan di tempat ini justru makin terpuruk dan tidak bertobat, apa nanti yang kita bisa sampaikan kepada orang tua kita, kepada anak kita, istri kita, saudara kita? Ya kan? Apa yang kita bisa wariskan kepada generasi selanjutnya? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi dari 80 orang di sini, ya kan, saya memang udah survei dari beberapa tahun yang lalu. Saya cek memang, mengapa sih tidak mau hadir begitu? Kalau awal-awal tidak berani juga saya survei kan. Saya masuk di sini sekitar tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. Harus ada gerakan moral bersama untuk memberikan perhatian kepada kawan-kawan kita, terutama yang sudah dibaptis, apapun gerejanya. Mengapa sih tidak mau hadir dalam bimbingan rohani? Apa masalahnya? Harus ada biro konselingnya begitu. Jadi biasanya konselingnya itu dibuat. Nah mungkin nanti Pak Andre bersama kawan-kawan yang lain itu mulai membuat itu di bulan April. Yang tidak pernah hadir itu didatangkan. Pertama dengan kawan sekamarnya dulu, konseling dulu, apa sih masalahnya? Kau marah dengan Yesus kah gitu? Kalau kau marah dengan Yesus, sakit kau. Kalau kau marah dengan orang, nyaman, masih bisa diampuni. Kalau kau marah dengan Yesus, apalagi menghujat Roh Kudus, selesailah. Ya kan? Kau mau hidup di mana? Hanya 2 planet yang dipilih. Planet surga atau planet neraka. Ya. Hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selamanya. Selamanya, forever. Sadar atau tidak sadar, selamanya. Hidup di sini mana lah? Paling kuat berapa? 70, 80, 90, 100. Kata pastor kami kalau 70 itu berkat. 80 itu karunia. Ya kan? 90 itu mujizat. Kalau 100 orang buat orang susah. Buat orang susah kan? Ya. Ya, maksudnya hidup itu ada limitnya, ada batasnya. Ya.
Bahkan sekarang kalau kita memang hidup tidak bahagia katanya, sebentar aja dah mati. Ya kan? Kaya tidak bahagia, bunuh diri. Kaya miskin tak bahagia, bunuh diri. Ya kan? Mau kaya tidak bahagia, bunuh orang. Miskin tak bahagia, menjadi perampok. Kan begitu. Hidup itu harus bahagia. Maka kita bahagia, bersuka cita di tempat ini kita hadir. Masih banyak orang tidak makan, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini orang di kampung mungkin ya manen sawit dulu baru dia beli beras. Bapak-bapak langsung negara kasih. Nanti jam 11, jam 12 udah ada nasi. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi Tuhan memelihara kita. Walaupun makanannya keras, itulah resiko tadi. Ya kan? Tapi di sana di kampung nasi keras, jalan kaki dulu beli beras atau dia beladang dulu. Ya, pergi ke pabrik dulu ya. Ngangkat dulu. Ya. Kalau di tempat ini kita udah disediakan. Walaupun minim. Bahasa minim itu itulah tadi. Sehebat apapun di sini, walaupun di sini ada makanan yang enak, bipang, babi kecap, sapi rendang, tapi ya enak pun kita pun jadi tidak bahagia. Istri, anak-anak kita, orang tua kita, bagaimana perasaannya? Nah, itu yang diharapkan oleh Nabi Yeremia, bahwa pertobatan itu bukan hanya pertobatan pribadi, tetapi pertobatan untuk seluruh bangsa Israel. Bagaimana caranya? Dimulai dari pertobatan pribadi, akhirnya mempengaruhi pertobatan keluarga, mempengaruhi pertobatan tetangga-tetangganya, akhirnya pertobatan bangsanya. Kalau kita di kamar itu, ceritanya tentang perempuan terus kan, lama-lama ada yang jadi perempuan nanti di situ. Habis dia dijadikan bullying, lama-lama dijadikan istri bapak-bapak terkasih kan, karena udah menjadi perempuan. Karena udah bertahun-tahun tidak melihat perempuan kan. Jadi di satu penjara itu gitu dia. Kalau yang lemah jadi istri, yang kuat jadi suami. Nah, jadi dalam satu sel itu misalnya 20 orang itu suami istri. Jadi tidak boleh mengganggu istrinya itu. Ya. Memang gitu, karena memang tidak dikasih kesempatan. Kalau di Amerika Latin itu ada satu penjara, misalnya penjara di Brasil ya, itu dikasih kesempatan untuk berhubungan badan dengan istrinya datang. Bahkan di Eropa itu dia dihukum mati, masih bisa dia mempunyai istri. Pembunuh berantai 50 orang dibunuhnya, lalu dia kawin di situ. Kok istrinya mau dengan dia kan? Lalu dikasih seminggu itu 3 kali di situ. Sampai nanti dia dieksekusi mati, dikasih kesempatan. Bahkan punya anaknya dibawa di situ. Ya kan manusia namanya. Ya kan? Kalau di sana kan simple ya pemikirannya. Ya seksualitas itu kan namanya, kalau kita lapar kan kita makan. Ya kan? Kalau kita haus kita minum. Tapi kalau seksualitas lapar, susah kan? Hanya bisa dikendalikan. Apalagi di tempat ini. Ya. Nah, makanya harus dekat dengan Tuhan. Tidak bisa gitu tidak mengendalikan barang itu kalau tidak dekat dengan Tuhan. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Mungkin bapak-bapak sudah jemu kali. Yolah kita ke gereja. Enggak masuk logika gitu. Padahal dia orang Kristen misalnya, dibaptis Kristen. Ngapainlah ke situ? Diceramahi, dimarahi. Kayak dia suci aja. Itu tadi. Hamba-hamba Tuhan itu sampai mati pun enggak layak di hadapan Tuhan. Sampai ya kita tahu Yesaya kan nolak. Saya ini najis bibir Tuhan kan. Yesaya kan najis bibir, suka nyumpah-nyumpah gitu. Tapi bagi Tuhan tuh tiada yang mustahil. Justru orang kayak gitu ya. Musa, gagap-gagap dia ngomong. Siapa yang berani melawan Musa? Tidak berani. Gagap-gagap dia ngomong. Ya Harun pada yang ngomong. Ya. Tapi Harun tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Kalau Musa bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Nah, itu semua karunia anugerah. Nah, makanya kita hadir di sini bukan karena kehebatan kita, tetapi kekurangan kita.
Katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, kalau sudah ketulusan musnah dari hadapan kita, dari diri kita, ya kita tidak akan. Biarpun dia di depan situ duduk, ya kan, lihat-lihat, dengar-dengar, udah. Nah, itu adalah orang-orang yang lari dari Kristus, ya. Dan dia akan menjadi kesialan bagi dirinya dan orang lain. Kita ingat Nabi Yunus tuh. Nabi Yunus tuh kan ngapa dia tidak mau menobatkan bangsa Niniwe? Padahal diperintahkan Allah. Karena bukan bangsanya. Orang Yahudi itu kan menganggap bangsa lain itu kan binatang. Kita ingat perempuan Syro-Fenisia ya. Ketika dia minta penyembuhan dari Yesus. Ya kan? Tidak baik. Ya kan? Anjing itu makan roti hidangan untuk anak-anak. Anjing juga makan roti yang jatuh dari meja hidangan anak. Wah, imanmu menyelamatkan engkau. Anaknya sembuh. Itu kan bukan bangsa Yahudi. Namanya perempuan Syro-Fenisia. Gitu juga Naaman. Naaman itu kan bukan orang Yahudi, tapi bisa disembuhkan, ditahirkan gara-gara perintah Elisa. Naaman kan sebenarnya kurang ajar sekali. Elisa nih, masa suruh aku mandi? Memang tidak ada tempat di sana sungai yang hebat. Ikut ya, kata hambanya si Naaman tuh kan. Udahlah bos datang jauh-jauh mau sembuh, ikut kata Nabi Elisa tuh. Karena bangsanya tidak mau dengar Nabi Elisa kan. Ujung-ujung apa? Naaman kulitnya mulus seperti bayi. Awalnya kan Naaman gerutuk-gerutuk kena kusta, lepra. Dan akhirnya Naaman apa? Bertobat di situ kan. Nah, jangan-jangan orang lain mendengarkan firman Tuhan lalu bertobat, sedangkan kita yang sudah dibaptis cuek bebek. Ya. Dan ini mungkin masalah-masalah. Ya, saya diberitahu kalau ada makanan nanti ramai yang datang kan. Nah, maksud tujuannya lalu makanan pula. Ya. Makanan dari dikasih pemerintah. Sekarang sumber daya manusianya dikasih pemerintah. Ini kan penyuluh agama dari pemerintah. Ya kan? Ya wajar lah dikasih makanan jasmani dan rohani begitu. Ya kalau memang ada dari tempat-tempat lain ngasih, itu bonus namanya. Ya kan? Kalau yang diharapkan ya hal-hal yang sifatnya materi begitu gampang. Tetapi hal-hal yang untuk mendidik diri sendiri itu menjadi pribadi yang tegas untuk berkata tidak pada kejahatan itu sulit. Sampai di tempat ini pun kita masih menggunakan cara-cara yang cerdik, licik untuk mendapatkan ya macam-macam. Kita tidak tahu juga fasilitas khusus atau apapun. Tetapi kembali lagi kepada kita, apakah kita sadar bahwa di tempat ini kita dibentuk oleh Tuhan Allah dengan banyak perantaran orang-orang, bahkan bukan orang Kristen saja, ya kan? Negara bertanggung jawab. Di sini kalau sampai Anda berkelahi, Anda juga langsung dihukum, diisolasi. Di sini kalau Anda melakukan kejahatan lagi, ditangkap lagi, ya kan? Tidak ada yang bebas di sini. Jadi mentang-mentang sudah dihukum di sini aman, bisa mengendalikan barang dan sebagainya, tidak bisa. Karena sistem pencegahan kriminal itu dimulai dari diri kita, bukan dari diri orang lain. Bukan karena CCTV, bukan. Ya. Kalau di kamar kita mau aman, berarti kan kita harus punya pengetahuan tentang 25 orang di kamarnya. Kamu kasus apa sih? Dari mana sih? Ya kan? Biasanya kan tidak dicampur biasanya. Biasanya, Anda tahu kalau sistem di sini dicampur. Kalau yang tahanan politik itu biasa sendiri. Tahanan terorisme sendiri. Kalau maling sendiri, ya kan? Kalau yang kejahatan seksual sendiri. Biasanya begitu. Tapi karena tempatnya sudah penuh, maka dicampur. Lalu cerita dia. Ya kan? Jadi ada profesornya di situ. Itulah tadi saya katakan. Di tempat ini dulunya ditangkap karena nyuri ayam, lalu tiba-tiba bisa nyuri rumah orang. Lama-lama nyuri yang lain. Loh kok datang di sini lalu kejahatannya yang lebih hebat daripada kebaikan. Nah, sadari itu, ya.
Sadari itu bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tidak jemu-jemunya ya. Karena bapak-bapak, saudara-saudara itu akan menjadi agen perubahan bagi kawan-kawan yang masuk datang ke sini. Tiba-tiba datang di sini, ya kan? Kita ini udah menjadi kesialan bagi orang, ya kan? Beberapa banyak tuh saya mau ngajak orang-orang datang ke sini. Yalah ke penjara, takut katanya. Ngapa? Oh begini-begini. Aduh, saya bilang. Ada satu kawan saya, ya, kebetulan dia bukan Kristen, tapi dia tidak pernah masuk penjara. Dia mau tahu kehidupan di penjara, tapi akhirnya tidak datang hari ini. Dia pikir penjara itu bagaimana. Dia tidak pernah masuk penjara. Malah dia mau rindu masuk penjara, ya kan? Mau melihat, bukan masuk di penjaranya ini, gitu. Oh tidak pernah ya, saya bilang. Ayo, saya bilang. Mau melihat bagaimana sistem penjara di zaman modern ini, kan begitu. Kalau dulu kan memang sakit penjara tuh, ya kan? Teng 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 teng. Kalau udah mau makan kan, sipir udah teng 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 teng. Itu zaman-zaman dulu ya. Kalau kira-kira bermasalah semprot mandi pakai air, dah basah lah tuh, ya kan? Suruh buka baju, ya kan, telanjang masing-masing berdiri gitu ya kan. Mandi, semprot pakai air. Kalau sekarang kan kita tanggung jawab masing-masing. Diatur, piket, ikutlah aturan. Ya enggak? Yang mau disuruh cuci baju, ya karena yang ini lebih tua, ya kan, dikasih upah itu cucilah baju, ikut-ikutlah, ya kan. Janganlah ngelawan. Oh, aku tak pernah disuruh cuci baju. Wah, itu kesalahannya. Karena mendidik anak terlalu manja. Akibatnya ketika kemandirian lu tidak mandiri. Maunya yang enak, instan. Simsalabin adrakadabra. Di tempat ini tidak bisa. Tempat ini masing-masing kita harus mandiri kan. Harus mandiri. Mencuci baju sendiri. Menjaga barang sendiri. Bertanggung jawab sendiri untuk kepentingan bersama. Kalau kita di kamar sudah buat ulah, siap-siaplah itu. Ya kan? Garpu nancap ke kepala, bisa jadi. Ya kan? Ya macam-macam lah. Kalau orang sudah malas, dibinasakan. Kalau dulu. Kalau sekarang tidak bisa. Di kamar udah ada CCTV. Dicek satu persatu. Nah itu harus dipahami bahwa kita menjadi pribadi yang benar-benar bertobat pada masa prapaskah ini. Menyadari kesalahan kita. Nah, dalam bacaan Injil, sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Jadi memang ada setan yang membisukan. Dia tidak bisa doa, tidak bisa baca firman Tuhan, bisu dia. Jangan-jangan kita tidak bisa datang ke gereja karena ada setan yang menghalangi langkah kaki kita. Mau ke gereja tidak bisa, gelap katanya. Ya, bisa jadi. Nantilah, itulah setan yang harus dibinasakan, dikeluarkan dari kita. Dan ini contoh jelas setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Jadi ketika orang sembuh keluar, kadang kita tuh tidak yakin. Nantilah kalau bapak-bapak keluar dari tempat ini tidak yakin kan, udah betul tidak dia ini bertobat nih kata orang kan. Awalnya tuh masih lah, ya kan? Tapi kalau kita datangnya ke gereja, langsung berjumpa dengan Tuhan Allah, lalu perubahan yang signifikan, ya kan? Dari dulu malas ke gereja, rajin ke gereja, orang kan mulai terima kita gitu. Karena orang baik yang datang ke gereja. Kalau bapak langsung ke warkop, pasti dari penjara kan? Kacau gitu. Makanya ketika kita pulang dari tempat ini langsung ke keluarga. Minta maaf, minta ampun dengan istri, anak, orang tua. Udah itu langsung kita ya melakukan kegiatan doa. Itu ada perubahan namanya. Ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi kita datang langsung ke warkop, habis itu ayo kita rayakan dengan buka bir, potong babi, joget lagi, ya kan? Lama-lama tinju lagi, masuk lagi, ya sakit lagi kan begitu. Ya. Jadi heranlah orang banyak. Orang bisu nih kok bisa ngomong, tidak masuk akal. Begitu juga dengan kita nanti. Kok datang dari penjara kok lalu bisa berkhotbah, bisa ini, bisa itu ya. Pasti orang terheran-heran gitu. Nah, itulah mukjizat yang diberikan Yesus kepada kita. Nah ini contoh konkret bagi kita. Bacaan hari ini tepat sekali untuk kita. Ya. Keluar dari tempat ini malah justru sangat melayani, mendoakan orang, menjenguk orang sakit, memberikan semangat, motivasi, ya kan? Ini jangan malah
pulang dari tempat ini pesimis, ya kan? Ngapainlah ke gereja, nanti kita ditolak. Nggak mungkin. Sekarang begini, yang datang ke gereja ini kan orang baik, masa menolak bapak-bapak? Nggak mungkin lah. Diomongkan sih iya kali ya. Ya kita harus tahan lah. Yang namanya kalau kita tuh mau tahan banting, tahan uji, ya begitu. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dasar setan katanya. Kalau setan tetap setan, mau ke penjara pun tidak setan ya. Itu ada orang juga ngomong gitu. Pura-pura ya dia tuh gitu kan. Nanti lihat, tidak lama hilang motor kawan sebelah nanti di samping gereja tuh katanya. Mengapa? Orang pesimis. Makanya untuk membuat nama baik kita kembali itu tidak gampang seumur hidup. Bahkan Santo Paulus itu sampai sekarang dibicarakan. Betulkah dia benar-benar bertobat? Konspirasi aja katanya. Cek-ceknya aja, intelijen dari Yahudi masuk ke Kristen, ya kan? Biar tahu pengikut Kristus. Sampai dah puas dah Santo Paulus mengisahkan dirinya dan sampai mengatakan dirinya. Tapi kalau namanya orang tak percaya, ya udah. Tuhan Allah yang tahu pertobatan kita. Dan kita tidak perlu gubris, lalu kita marah. Kacau. Untuk apa kita buktikan bahwa kita sudah menjadi baik? Tuhan Allah yang tahu kita baik. Ya kan? Nah ini yang dimaksudkan ini. Pasti ada orang yang mencemooh kita. Pandai doa dari kuasa setan tuh, mana bah? Dulu dia suka berdukun. Ya kan, malah dia yang ngajarkan kami berdukun nih. Dia tuh dulu yang ngajarkan berjudi di sini. Datuknya judi udah bertobat, susah kan? Makanya biasanya begitu. Dia yang ngajarkan kami maling nih. Dia yang ngajarkan kami main cewek nih, katanya anak-anak muda kan. Masa dia sekarang jadi susah? Ya udah. Terima saja kenyataan. Sama seperti Santo Paulus diragukan. Masa kau dulu bunuh orang Kristen lalu, ya kan? Stefanus ya, kau yang suruh matikan. Masa kau sekarang lalu membela orang Kristen, kata kawan-kawannya kan? Nah ini kadang biasa seperti ini. Keraguan itu akan dihadapi oleh diri kita. Begitu juga oleh keluarga kita. Sampai di rumah kalau kita marah anak, ya kan? Kata orang, lihatlah itu. Ya. Marah anaknya kata. Jadi akibatnya apa? Ya, kita menjadi contoh teladan rupanya. Nah ini ya. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Benar sedikit kau dah berubah nih. Ya bacalah firman Tuhan dulu. Tanda apa yang kau bisa buat bagi kami ini di kampung nih? Dulu nih kau tukang ribut di sini. Masa kau lalu jadi tukang baik nih katanya? Kena lagi gitu. Dan itulah yang harus kita hadapi. Cobaan berat yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, kita harus terima konsekuensi logisnya. Dan itulah lambang pengampunan. Tuhan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kan begitu. Lalu, ya, udahlah meminta dari tanda dari surga, apa yang lagi dikatakan orang? Ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ini Yesus menyinggung ya tentang hubungan relasi dia dengan suami istri, relasi dia dengan anak-anak. Yang ngomong nih, Bang, ya kan? Cerai-berai. Bangsa Israel itu kan dari 12 suku anak Israel kan saling hantam-menghantam, 2 lawan 10. Ya kan? Kita tahu kan? Israel Selatan dikuasai ya Daud dan keturunan Benyamin, ya kan? Lalu yang utara 10 suku, ya kan? 10 melawan 2. Israel Utara udah lama dihancurkan. Yang masih bertahan Israel Selatan, tapi habis itu juga dihancurkan. Mengapa? Karena tercerai-berai tadi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, merubah orang itu tidak gampang, merubah diri sendiri tidak gampang. Maka Yesus harus ya mengetahui pikirannya. Terkejut mereka, ya.
Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Ya. Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi ini pernyataan Yesus untuk mengingatkan orang bahwa kuasa dari Allah itu ya adalah kuasa yang tertinggi. Sedangkan kuasa Beelzebul adalah kuasa penipuan. Beelzebul ini kan penghulu setan, dukun Pak dia ceritanya. Dia bisa menyembuhkan orang. Ya kan? Entah baca mantra-mantra apa sembuh. Ya kan? Duit 1 juta bisa jadi 1 miliar. Ya kan? Uang gaib. Ya kan? Gunting-gunting koran, masukkan di kotak, berubah jadi duit. Ada kadamnya katanya. Saya ingat dulu almarhum om saya tuh. Memang betul katanya tuh di cincinnya ada kadam. Setengah koran, setengah duit katanya. Jadi karena diintip tidak jadi duitnya katanya. Tipu. Sulap. Ya kan? Putar-putar ya kan. Masukkan Pak duit Pak 1 juta bisa jadi 10 juta. Putar-putar kan. Betul 10 juta kan. Tapi cepat belanjakan Pak kan. Lama-lama jadi daun kering gitu. Sugesti. Dan berbagai macam lah aksi tipu-tipu. Sekarang mungkin Crazy Rich kan tertangkap 25.000 orang korbannya kan. Investasi, mana ada investasi, itu skema Ponzi semua tuh. Pak, kasih saya 1 juta Pak, saya kembalikan 2.500.000. Itu skema Ponzi, dapat untung dari mana? Atau misalnya Bank 47 kan, 10%, 15%, 20%, beranak-ranak lah, lalu tak bisa dia. Jam duit Pak, investasi. Membayar 10% itu udah terkencet. Bagaimana? Ya kan? Apalagi sampai 150%. Yang real itu katanya paling tinggi itu investasi 5% itu paling tinggi. Kalau kita misalnya punya 1 juta, ya kan? 5% itu udah puji Tuhan, 50.000. Itu paling tinggi dah. Kalau udah di atas 5% tuh katanya, itu udah bohong-bohong katanya. Bohong-bohong. Ya kan? Kayak nanam padi, kan tidak mungkin padi itu misalnya kita nanam 1 gantang dapatnya 100 gantang. Logika lah, masuk akal gitu. Ya Pak Atis ya tahu berapa gantang hasilnya berapa. Kalau berkat ya mungkin dapat 10, 15 ya. Kalau sampai 200 gantang kan bingung nggak? Bagaimana dia tipu-tipu. Jadi realistis lah dalam hidup itu. Dan akhirnya kan lihat tuh yang ajudan pribadi kan, nipu orang. Yang selegram tuh kan. Jadi sekarang popularitas itu bisa membuat orang tertipu dan akibatnya orang tipu-tipu. Nah itu yang dimaksud itu tadi. Dia mau menyerang Yesus dengan hal-hal seperti itu. Oh itu kan dari kuasa Beelzebul. Beelzebul itu biasa menyembuhkan orang. Tetapi Yesus tahu pikirannya dan berkata, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Yesus orang Yahudi, kau orang Yahudi, ngeritik orang Yahudi. Kau pakai kuasa apa? Kalau aku pakai kuasa Beelzebul, kau pakai kuasa Beelzebul juga dong. Bodoh, benar kata Yesus. Ini sebenarnya ini keras nih ayatnya. Sama seperti orang Kristen kan, mendoakan kita, doa Bapa kami. Lalu, kau pakai kuasa apa nih? Ini kan, kok bisa sembuh? Doa Pak Atis lebih mujarab daripada doa Pak Agus. Ini kan doa Pak Agus panjang lebar tak ada sembuh. Doa Pak Atis sebentar aja sembuh. Oh berarti Pak Atis ini pakai kuasa lain nih katanya. Ya kan? Nah ini yang tidak diterima nih maksud ini analoginya. Yesus cukup sebentar dah selesai. Ya kan? Karena Yesus Tuhan. Setan tunduklah kepada Tuhan. Takutlah setan. Iblis itu takutlah dia. Dia diciptakan Tuhan. Bodohnya dia melawan Tuhan, jadilah dia iblis. Kalau manusia, dia tidak jadi iblis. Kalau dia jahat, dia masih bisa bertobat. Itulah istimewanya. Makanya iblis tuh iri. Nyaman benar gak manusia tuh tinggal di Taman Firdaus? Enak benar ya dia kan?
Kita ini sekali berdosa tetap berdosa, tetapi manusia berdosa, enak kan? Masih bisa diampuni. Malah diturunkan Allah ke dunia, walaupun dengan penderitaan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, untuk memahami ini, ya memang sulit. Ya kan? Tadi saya lihat ada 2 yang udah mundur kan? Udah capek dia dengar. Ya memang capek. Ya. Saya ingat satu pastor katakan, ada misa tuh sampai 11 jam. 11 jam di Spanyol. Ya. Dulu ada yang namanya khotbah itu sampai 24 jam. Kita baru berapa lah? Pembinaan paling lama 2 jam. Ya kan, jangan lama-lama Pak. Fokus ya kan. Kalau enggak lama-lama nanti kan susah juga. Bisa sih cukup doa aja. Malah enak malah. Selesai baca, udah ya, renungkan masing-masing. Tapi manfaat faedahnya untuk kita apa begitu? Di tempat ini kan kita mau dibina, di tempat emas kita mau dimurnikan, ya kan? Enak di tempat ini. Kalau di kamar mana ada kipas ini berapa buah? Duduk-duduk di kamar, aduh, selonjoran. Ya, kalau misalnya kawan tuh ada satu orang ndak mandi, bawa kete, habis kamar tuh. Kentut ya satu silakan, sakit. Ya kan? Kan pengalaman bapak-bapak kan, betul enggak? Di sini nyaman, kaki bisa rileks, bisa duduk. Di sana mana ada kursi? Palinglah di tempat tidur itu yang bagian bos, ada kasur, nonton TV. Kata bapak tadi lagi rehab, ini kan nyaman. Ya, kalau yang bagian AC itu bagian yang bos, kan? Ada kipas angin. Ya, bagian kepala geng kalau di penjara-penjara luar negeri itu ada tuh kepala sukunya tuh. Ya. Ada TV, ada internet, itu bagian bos. Kalau bagian cecuruk, ya aduh, ya kan? Apalagi kasta terendah baru masuk, dekat WC itu kau ya katanya. Nanti tunggu ada yang keluar barulah kau pindah. Senior, junior, ya kan? Nah ini terjadi, mengapa ya itulah tadi. Lalu datang di sini tak betah, lebih enak jadi jongos. Kadang kita lucu, kita nih udah dijadikan anak oleh karena Yesus, lalu mau jadi hamba lagi, kan lucu. Aneh Bang. Udah diangkat menjadi anak, bisa menyebut Tuhan itu Bapa, lalu kita mau jadi hamba lagi pula. Bingung. Dijadikan anak angkat oleh Kristus Yesus, maka kita bisa nyebut Tuhan Bapa. Orang mana yang bisa nyebut Tuhan Bapa? Ayo, agama apa? Ya, agama Kristen. Yahudi, ya. Bangsa Israel tak boleh nyebut Tuhan itu Bapa. Tulah kalian itu. Dirajam orang kayak gitu. Padahal dia adalah bangsa pilihan Allah. Kita orang Kristen karena Kristus bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Kurang apa lagi berkat kita nih? Ya wajar lah ada yang iri, ada yang dengki. Karena kita bisa menyebut Tuhan Bapa. Ya. Sampai ada yang menuduh Tuhan kita beranak pula. Ya suka-suka kita kalau mau Tuhan itu beranak. Tuhan. Ya kan, Tuhan itu, tetapi tahu Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Dia menciptakan semua baik adanya. Jahat itu muncul dari kehendak pribadi. Nah, itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih. Nah, di sini ya jelas di situ. Nah, ya. Merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mau mengatakan, aku ni Allah, masih kau tak terima. Bahkan kau tuduh aku ni penguasa iblis pula, penghulu iblis lagi, jin kafir lagi. Itu terserah. Kalau kau mau terima aku sebagai Allah, terima. Kalau kau mau terima aku sebagai penghulu setan, bahaya kau nanti. Ya kan? Nah, kuasa-kuasa itu. Jadi tegas dikatakan Yesus. Ya. Kerajaan Allah itu udah ada padamu, kau tak terima pula. Udah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kamu tak mau hadir mengikuti persekutuan.
Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasan. Jadi jelas, ya, kita dijaga oleh yang paling kuat. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun. Kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa berani melawan? Walaupun di dunia ini kita mungkin nampaknya kalah, ya, tetapi kita akan dimenangkan oleh salib Kristus itu. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, apa yang dihadapi sekarang bukanlah cobaan, ya kan? Bukanlah penderitaan, tetapi pertobatan yang sungguh diberikan Allah kepada kita. Allah yang suruh kita bertobat dengan cara seperti ini. Walaupun kita tak terima, kita masih menyalahkan orang lain, ya. Tapi orang lain yang berbuat dosa apakah ditegur oleh Tuhan Yesus melalui cara seperti ini? Tidak. Melakukan kejahatan ditembak polisi, dor, meninggal. Ya. Mungkin bapak-bapak waktu melakukan kejahatan ditembak kaki masih hidup, kan? Bisa berhadir di sini dan bertobat. Sekedar main judi, lari, ditembak polisi, mati. Iya, ada. Main judi digerebek, judi sabung ayam, dikejar polisi, ditabrak kontainer, mati. Padahal Tuhan Allah maksudnya itu ya menggunakan polisi untuk supaya dia bertobat. Ya kan? Jadi banyak hal yang mungkin kita pikirkan jahat di mata kita, sesungguhnya kebaikan itu dimunculkan untuk kita bisa bertahan dan kita tetap setia kepada Kristus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Itu. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Nah, ini firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Siapa bersama aku, ya, dan siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, itu saja sih Injil atau khotbah yang bisa dikhotbahkan kepada kawan kita. Kalau kau tak bersama Kristus, kau melawan Kristus. Kalau kau melawan Kristus, apa akibatnya? Kebinasaan selama-lamanya. Karena baptis yang diberikan itu dicari oleh banyak bangsa. Orang yang dibaptis Kristen, ya kan, baik di gereja Katolik maupun gereja Kristen, ya ada sekitar kurang lebih 2 miliar. Manusia di muka bumi ini kurang lebih ada 10 miliar. Mana manusia yang 8 miliar lagi? Oke, dia memilih agama-agama lain, silakan. Ada juga yang kayak di RRC itu banyak yang tidak beragama kok. Mengapa dia dilahirkan di sana? Makanya kita ingat firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi kita sudah dipilih. Kita hidup ini untuk Kristus dan menuju Kristus. Sadari itu Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang belum dibaptis segera dibaptis. Ya kan? Inilah masa pertobatan ini. Yang tidak mampu bertahan, ya selesailah dia. Ya kan? Mari kita bertahan bersama Kristus, karena siapa yang berada di pihak Kristus, dia bersama Kristus. Siapa yang tidak berada di pihak Kristus, dia melawan Kristus. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa permohonan kita dalam doa umat